berdasarkan telepon. Ya, telepon yang disampaikan oleh Pak Hotman kepada saudara saksi, tapi bukan mendengar langsung. Ada langsung, ada di tempat itu tidak? Tidak. Hanya telepon saja lalu disampaikan dengan saudara saksi. Jadi Pak Hotman kan kita dalam upaya yang saat itu kan menawarkan kerjasama serikat sama Pak Hotman. Baik, berita itu, informasi itu berdasarkan telepon yang disampaikan dari Pak Hotman ke saksi korban, jadi tidak dengar langsung. Oh iya. Kemudian di sini halaman 4 poin 10. Selama ini saudara saksi mendengar melihat video itu berdasarkan atas lihat videonya dengan saudara saksi mana ya? Lihatnya dari situ kan? Nah, ini yang akan saya tanyakan poin 10. Ini ada pertanyaan. Apakah saudara mengetahui siapakah pengguna atau penguasa atau pemilik dan akun dari sosial media Instagram atas nama Rasman Nasution bla. Nah, saudara saksi jawab, dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu pasti siapakah penguasa atau pemilik dari akun dari sosial media Instagram atas nama Rasman Nasution. Kalau itu maksud dari mana ya? Satu sisi apa saudara saksi tahu? Tapi di poin 10. Baru saudara saksi ini kita harapkan, berarti tahu saudara saksi tidak tahu ada unsur kerugian. Itu aja dari kata pancing kata saudara saksi mengatakan ada kerugian, banyak yang mengundurkan diri. Pada saat itu terang, itu nanti kesimpulannya Pak. Pun kalau nanti Bapak mau membuktikan hal itu, nanti ada gilirannya saksi dari terdakwa, bukti surat dari terdakwa itu akan dipertimbangkan. Ada giliran, ya. Jadi kesimpulannya nanti aja Pak, kalau saya tekan saksi. Saya tahu kerugian Pak karena itu diperbicara sama rekan-rekan kantor. Cukup yang saudara saksi dah. Jadi jelas yang kita lihat di sini, saya minta juga kepada rekan DPU jangan juga bertani karena fungsi kita di sini adalah sebagai advokat pengacara kuasa hukum daripada terdakwa dalam tuntutan. Juga ya, saya kira yang kita bertani. Kesimpulannya nanti di pembelaan, silakan. Banyak masih yang dia itu dari saya yang menunjukkan oleh rekan saya. Jadi begitu juga ya penasihat hukumnya. Kita nggak dapat memaksa saksi ini. Kalau ini mau saudara sampaikan dalam kesimpulan saudara, silakan. Dan apabila saudara bisa membuktikan bahwa memang tidak ada kerugian yang dialami oleh pihak saya, silakan nanti saudara tampilkan. Jadi tidak bisa kita paksa. Apakah itu menjadi unsur dalam dakwaan ini? Ya kita lihat nanti. Ya, jadi tidak untuk kita paksa karena saksi itu bisa tidak ini ya. Jadi lanjut dengan pertanyaan lain. Silakan. Baik, kami lanjutkan yang mulia. Silakan. Terima kasih kepada semuanya, jaksa penuntut umum dan saksi yang sudah hadir di persidangan ini. Bentar ya, tolong yang masih handphonenya berbunyi itu tolonglah jangan berbunyi, kita lagi sidang. Dan saya minta tolong juga ya, rekan-rekan Kasibu, janganlah memotong pada saat sidang berlangsung tadi foto sana foto sini, ini mengganggu konsentrasi. Anda sudah kami izinkan karena pada saat ini kami membuka persidangan, kecuali untuk hal-hal tertentu. Cukup saudara mendengar, jangan foto sana foto sini, mengganggu kebebasan pers itu juga punya batasan, ini mengganggu majelis, sehingga kami nanti memeriksa saksi ini tidak konsentrasi. Seperti tadi di belakang ada yang wawancara apa-apaan seperti itu. Ini sidang loh. Kami berkesimpulan nanti boleh kami buka. Ya tolong dihargai juga. Duduklah dengan baik. Masih banyak kursi yang kosong. Kalaupun kamera Anda ada nyalakan ya, tapi jangan untuk berdiri lah. Hargai juga ini persidangan, bukan sekedar main sana main sini. Tolong tertibkan. Mengganggu kami juga jangan foto-foto lagi lah. Ketika ada motor itu mengganggu dan rugi nanti terdakwa. Ini ya duduk aja dengan baik. Kameranya silakan. Sudah kami terlalu banyak memberikan toleransi. Ya, tapi jangan berkerumun seperti itu. Mengganggu kami yang sedang bersidang. Kalau masih tidak tertib kami dapat mengambil perintah untuk mengeluarkan. Tadi sudah dikatakan kata di persidangan ini. Ya, kami minta tugas untuk segera mengawasi seperti tadi tidak ada wawancara di belakang sana. Persidangan sedang berlangsung. Ya, jadi jangan karena majelis itu membuka persidangan itu semua orang suka-suka hatinya. Kami tidak mau seperti itu. Itu lagi yang motor di belakang. Yang di belakang motor. Mohon mengerti lah. Ya, kalau sampai berdebat terus dengan begini kan tidak elok juga. Jadi kalau majelis ini nanti lain kata-katanya. Padahal kami berusaha untuk menggali apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, tolong ya. Silakan nanti kakak.
Ini AP itu tanggal 7 Desember 2022. Tanggal 7 Desember 2022. Jam berapa saudara diperiksa? Ingat siang, pagi, sore, malam? Siang. Siang. Di mana saudara diperiksa? Di Mabes. Di Mabes Polri. Di lantai berapa? Lantai ini kan Pak. Karena ruangan itu waktu pertama saya datang itu dipindah. Saya nggak di lobi itu saya diarahkan ke lantai berapa Pak. Oke, di lobi diarahkan di lantai berapa saudara lupa? Karena saya belinya di lobi. Oke, di lobi. Ya. Masih ingat saudara di lantai berapa? Saudara naik tangga atau naik lift? Kenapa? Saudara naik tangga atau naik lift? Di baris krim? Naik lift. Naik lift. Izin yang mulia, saya memastikan di mana beliau diperiksa. Silakan. Oke, saya lanjutkan yang mulia. Saudara masih ingat dengan nomor handphone saudara? Iya. Berapa nomor? 0815 1162 58. Oke. Saudara masih ingat nomor induk KTP saudara? Masih. Berapa nomor? 320 10 11 205 74 0014. Oke, berarti saudara kami anggap cerdas karena mengingat semua nomor-nomor yang saudara simpan. Saya berharap saya tidak lupa. Bukan begitu Pak. Saudara tidak punya kapasitas untuk menentukan kecerdasan seorang Anda kan tidak memiliki hal itu. Jadi tolong boleh bertanya tapi tidak boleh mengambil kesimpulan. Saya tanya privat apa yang Anda pegang itu bisa menguji kecerdasan orang. Tidak boleh juga begitu Pak. Jadi tidak semena-mena juga. Silakan. Kalau ini tidak menentukan saudara itu berarti silakan menentukan saudara silakan. Jadi tolong ya dibatasin juga. Saya tanya kapasitas saudara menilai kecerdasan seorang ada nggak? Gimana? Saya tidak menilai. Nah, tidak boleh begitu. Tanya aja. Ya, jadi jangan kemana-mana. Baik, yang mulia. Periksa saksi ini bukan menentukan tingkat IQ seseorang. Silakan lanjut dengan pertanyaan lain. Baik, terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan pertanyaan yang mulia. Saudara sebagai office manager tadi saudara sampaikan. Betul. Berapa karyawan Norman Paris? Saudara. 25. Berapa? 25. 25 orang. 25 orang. 25 orang karyawan. Apakah saudara mengetahui ini 25 karyawan ini digaji semua? Ini dengan dicek. Saudara yang menggaji? Bukan itu bagian finance. Finance. Tugas-tugas saudara sebagai office manager apa saja? Bisa saudara sampaikan? Tugas saya sampai itu kebanyakan tugas administrasi kantor ya. Administrasi kantor tentang apa? Tentang kantor hukum atau administrasi proyek atau tempat hiburan? Karena ini bahasan banyak properti yang punya baik properti yang hukum, jadi saya lebih banyak administrasi dan propertinya. Properti. Oke, properti ya. Kemudian saudara tadi mengatakan pertanyaan jaksa penuntut umum bahwa saudara telah melihat Instagram yang mana saudara tidak memiliki Instagram. Ya, betul. Perlu saya ingat kembali, Instagram siapa yang saudara lihat? Sudah tadi dijelaskan. Anak berdiri. Instagram kantor saya. Anak berdiri. Apakah saudara sering melihat Instagram anak berdiri? Itu saya pas lihat itu ada kejadian jadi ada merupakan Instagram. Sebelum melihat postingan Instagram itu, apakah saudara pernah melihat Instagram Hani? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa saudara tiba-tiba berpikir untuk melihat Instagram itu pada saat itu? Karena saya waktu itu pergi berdua bareng dia di daerah SCBD. Kemana saudara pergi? Ke daerah SCBD Pak. SPJBD itu di mana? Sudirman. Sudirman itu di Jakarta mana? Jakarta Di Jakarta Pusat atau Selatan? Pusat. Pusat. Kemudian saudara melihat di Jakarta Pusat IG tersebut. Waktu pada saat di mobil Pak bersama anak. Waktu di mobil di Jakarta Pusat saudara melihat IG-nya mana? Apa yang saudara lihat? Apa postingan video? Postingan video. Siapa yang memposting video itu? Di akun @hasman.video. Oke. Sepertinya tadi sudah dijelaskan Pak. Dan saya memastikan fokusnya di mana dia melihat itu. Ini aja. Tapi kalau ditanya apa yang diposting kan sudah masuk tadi sudah itu. Makanya boleh saudara menegaskan. Tapi intinya dong. Kalau saudara tanya lagi apa yang diposting, lama ceritanya panjang nanti dari awal. Silakan saudara pertanyaan. Saya tidak membatasi pertanyaan. Tetapi tunjukkanlah pertanyaan yang benar-benar yang saudara perlu jawab. Tapi
tidak terima kasih. Baik yang mulia, semoga bulan puasa. Sudah, kalau begitu, tapi saya tetap kewajiban saya mengingatkan jalannya persidangan ini. Ya, kalau Allah tidak memberikan tidak seperti doa saudara, itu sudah menjadi ini. Ya sudah, lanjutlah dengan pertanyaan. Siap, mulia. Terima kasih, kami lanjutkan. Tadi beberapa sudah ditanyakan oleh rekan saya tentang kerugian yang tidak ada. Maka terakhir kali saya tanya kepada saudara saksi, apakah saudara sering melihat Instagram orang lain? Apakah pernah saudara melihat Instagram orang lain? Pernah, tapi ya. Pernah tak iya? Melihat IG-nya mana ini sering saudara lihat? Nggak sering, Pak. Nggak sering. Oke, cukup yang mulia. Silakan. Izin melanjutkan ya, Buya. Saudara saksi, di BAP poin 9 halaman keempat, Pak. Lanjut. halaman 4 poin 9. Kapan dan di mana saudara mengetahui bahwa Maria juga melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saudara Hotman Paris tersebut adalah pengguna atau penguasa pemilik dari akun sosial media Instagram atas nama Hotman Nasution. Nah, di sini saksi menjelaskan pada bulan Juni 2002 postingan-postingan di akun Rasman masih bisa dilihat dan diakses semua orang, termasuk saksi melihat postingan-postingan Instastory akun Iklima pada bulan Mei 2022, tapi postingan-postingan Instastory tersebut sudah dihapus oleh pengguna. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana saudara saksi melihat postingan tersebut telah dihapus? Dalam kasus ini saya sering lihat postingan-postingan itu melalui akun Instagramnya sendiri, sendiri, dan dia menginformasikan kepada saya. Berarti diinformasikan oleh anak Pertiwi ya, bukan saudara saksi yang melihat bahwasanya Instastory tersebut telah dihapus. Disampaikan oleh anak. Ya. Oke. Terus selanjutnya, apakah saksi sering melihat komentar-komentar baik tentang Hotman Paris? Maksudnya komentar. Apakah saksi sering melihat komentar-komentar baik yang baik tentang Hotman Paris, baik di sosial media atau di Instagram? Saya nggak pernah baca komen. Komentar tidak pernah baca ya. Terus kalau komentar-komentar yang mengetahui, anda gini saksi, kalau misalkan kalau ada komentar atau berita buruk yang terkesan menjelekkan Hotman Paris di media sosial, Saudara Nasrul, tadi dia nggak pernah lihat komentar, yang jangan seandainya. baik, Hanya apa yang dia tahu. Dia nggak pernah lihat, jadi baik ya. Jadi misalnya, baik ya. Apakah saudara saksi mengurus media sosial saudara Hotman Paris? Saksi tahu siapa yang mengurus atau mengelola akun media sosial tersebut? Baik, dan saya cukup dan Baik, lanjutkan. Saudara saksi, boleh izin saya meminta yang postingan tadi dari postingan untuk menanyakan ditanyakan Yang mana kan kalian buat? yang awal kemudian dikit. Kan buat ada konferensi kan ada yang dikit. Oh yang ini. Iya, katanya. Terima kasih. Saudara saksi, sudah melihat tayangan ini? Yang tadi sudah? Ya, ini. Saudara saksi, saya sudah menanyakan bahwa pendapat saudara saksi dengan gambar ini
kalau tidak boleh menanyakan pendapat. Ini saksi fakta. Jangan tanya pendapat. Nah, nanti kita sering katanya ini tapi ini. Kalau ada pendapat ini kan fakta. Siap bertulis, ya. Pahamin ya. Boleh. Lanjut. Baik, yang saudara saksi lihat terpikir apa di dalam gambar itu? Kalau yang saya lihat ini Pak Presiden yang akan mau dilakukan dari Makassar. Kalau konferensi akan orang. Saya kan pemberitahuan itu Oke. Baik. Kemudian saudara saksi, tadi saya mendengar saudara saksi menyampaikan bahwa Sudah cukup. sudah, terima kasih, sudah. Baik, saudara saksi tadi menyampaikan bahwa saudara saksi adalah jabatan sebagai office manager dan tidak terlepas dari sesekali mengantarkan atau mendampingi Gus Pak Hotman untuk hadir ke setiap peristiwa atau acara. pertanyaan syuting. Betul, ya. Saya syuting. Betul. Dan dalam satu hari syuting itu, saudara saksi mengetahui bahwa saya sedikit mengingatkan saja bahwa tadi ada pertanyaan bagaimana hubungan Lima dan teman-teman pada saat itu terlihat seperti baik-baik saja. Itu bisa dikatakan Ya, baik-baik saja. betul. Nah, jadi hubungan itu sangat baik-baik saja. Nah, boleh sedikit saya membuka halaman saudara-saudara bisa tolong berhenti halaman 9. Ini hanya sebagian yang dari tentang berita acara ya. Saya cuma minta yang nomor 9. Di sini ada percakapan sedikit bahwa ada saudara wartawan yang Makin. Dan di sini banyak ada beberapa pendapat yang disampaikan adalah pertanyaan bahwa satu saya kira yang saya akan bacakan sebetulnya akan panjang. Di sini wartawan menanyakan pelecehan seperti apa. Dan Makin menjawab fisik, verbal dan non-verbal. Kan yang selama ini saudara saksi ketahui, begitu hubungan itu baik-baik saja. Baik-baik saja dan bahagia, dua insan yang bahagia. Ya, tiba-tiba terpikir ada hal perkataan ini setelah itu ada dalam BAP. Itu seperti apa tiba-tiba ada perkataan seperti itu? Padahal baik-baik saja. Kalau saya pribadi kaget. Kaget ya? Kaget karena hubungannya memang baik-baik saja. Baik, terima kasih itu. Terus yang ketiga, saya coba membuka halaman 22. Poin 26. Di situ yang paling saya tanyakan itu bahwa Rasman menyuruh Hotman Haris mengambil kliennya yaitu Dr. Richard. Jadi salah satu motivasinya juga adalah balas dendam. Itu ada muatan di dan tadi dalam keterangan saudara saksi pernah melihat. Oh, saudara saksi tahu bahwa ada dugaan bahwa saudara Rasman dendam akan kliennya diambil Nah, itu baik atau memang dengan dalam percakapan dan rekan? Saya diceritakan itu bahwa Pak Hotman itu terima telepon dari Pak Nasution para mana telepon. Oh ya. Ya. Jadi berdasarkan telepon. Ya, telepon yang disampaikan oleh Pak Hotman kepada saudara saksi. Ya. Tapi bukan mendengar langsung. Tidak. Ada langsung. Ada di tempat itu tidak? Tidak. Hanya telepon saja Ya. lalu disampaikan dengan saudara saksi. Jadi Pak Hotman kan kita dalam upayanya yang dengan Richard itu kan menawarkan kerjasama sedikit sama Pak Hotman. Baik berita itu, Ya. informasi itu berdasarkan telepon yang disampaikan dari Pak Hotman ke saksi korban. Jadi tidak dengan langsung. Oh iya. Kemudian satu lagi saudara saksi. Di sini halaman 4 poin 10. Selama ini saudara saksi mendengar melihat video itu berdasarkan atas lihat-lihatnya dengan saudara saksi mana ya? Lihatnya dari sini kan? Nah, ini yang akan saya tanyakan,
mempunyai akun dari sosial media Instagram atas nama Rasmana Nasution dan. Nah, saudara saksi jawab, dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu pasti siapakah penguasa atau pemilik dari akun dari sosial media Instagram atas nama Rasmana Nasution. Kalau itu maksudnya dari mana ya? Satu sisi apa saudara saksi tahu, tapi di poin 10 ini saya tidak tahu pasti siapakah Instagram itu.